Terima kasih Pak Rizal atas kesempatan waktunya untuk menguji amal kita Sahrijal. Oke, Bang Sahrijal, selamat ya, udah di tahap seminar proposal. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk menuju seminar hasil dan sidang lebih lebih dimudahkan lagi. Amin. Sebelumnya ada beberapa nanti yang saya koreksi untuk penulisan, tapi ini saya mau nanya dulu sama Bang Rizal ya. Kenapa Bang melakukan penelitian di sini? Apa kerja di sana? Iya betul Bu, saya bekerja di rumah sakit daerah. Oke, berarti Abang adalah bagian dari staf manajemen di sana. Betul. Oke, nah di sini kan Abang melakukan penelitian khusus hanya ke staf manajemen rumah sakit dan itu terfokus pada gaji dan upah, gitu ya kalau saya baca ya di sini ya. Iya. Oke, kenapa Bang itu yang menjadi fokus penelitian Abang? Kira-kira masalah yang Abang temukan itu apa gitu? Pertama Bu, memang terkait gaji atau upah ini banyak staf yang merasa tidak puas dengan apa yang didapatkannya, tidak berbanding dengan apa yang dibebankan. Tidak merasa puas itu apakah di awal pada saat dia diterima menjadi staf atau karyawan di situ itu tidak ada disampaikan gitu berapa yang dikasih upah atau gajinya, terus beban kerjanya apa saja, sama seperti kayak yang dilakukan tadi ya SOP. Nah SOP di awal atau ketentuan-ketentuan di awal itu ada nggak disampaikan pada saat penerimaan karyawan? Baik Bu, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Saudi Kacai ini kan adalah rumah sakit Pemda, gitu Bu. Jadi pemberian gaji untuk staf manajemen yang kebanyakan adalah pegawai tidak tetap itu tidak disebutkan seberapa Bu, hanya disebutkan di dalam SK pengangkatan itu sesanggup instansi saja. Dan gaji atau upah yang didapatkan oleh staf manajemen ini atau staf honorer atau staf tidak tetap pada umumnya itu berasal dari klaim BPJS Kesehatan Bu. Oh berarti proses penggajian atau upahnya itu bergantung berapa banyak BPJS Kesehatan yang ada. Berarti semua staf ini pakai target kerjanya gitu. Kalau BPJS-nya banyak, terus besarlah gaji mereka gitu. Tidak begitu juga Bu, tergantung pasien yang berobat Bu. Tergantung pasien yang berobat. Iya betul Bu. Itu untuk yang pegawai tidak tetap pula gitu ya. Iya, dan itu dia di bagian staf. Iya, bagian staf. Oke, nah kalau ini yang sepengetahuan saya ya, walaupun dia di bagian yang bisa dibilang bukan pegawai tetap, misalnya kontrak atau BHL ya, itu kan di awal ada nih kontrak kerja gitu. Tidak bisa juga suatu perusahaan nggak bisa tergantung sama penghasilan atau pendapatan rumah sakit, nggak mungkin juga gitu. Itu yang setahu saya kalau untuk proses penggajian gitu pasti ada misalnya ditetapkan untuk dia staf manajemen atau pegawai kontrak lah ya, kontrak itu misalnya penghonorannya misalnya 2 juta atau 2,5 seperti itu, pasti di awal sudah dikatakan atau pada saat dia diterima kerja seharusnya itu sudah ada gitu. Dan di mana-mana perusahaan saya rasa harus melakukan itu karena sebelum dia bekerja itu kan dibuat dulu nih kontrak kerjanya, barulah timbul SK kan seperti itu kan. Ada kontraknya, di situ disebutkan namanya, berapa gajinya yang dia terima. Nah hal lain kalau misalnya dia dapat kayak insentif, bonus gitu, tapi kalau yang tetapnya walaupun dia kontrak tapi kan dia seharusnya punya penghasilan tetap nih per bulannya gitu, walaupun dia misalnya kontrak dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu dia Bang. Jadi coba Abang itu lagi coba nanti untuk penelitian selanjutnya ini setelah ini kan masih prasurvei ya, kalau proposal masih prasurvei, nanti untuk berikutnya mungkin Abang lihat lagi di awal gitu, misalnya untuk penerimaan ini adakah dia ketentuannya berapa untuk penghonoran. Saya rasa itu ada batasan-batasannya. Kalau misalnya tergantung penerimaan BPJS itu hal lain biasanya Bang gitu. Biasanya nanti itu di perhitungan dia dapat persentase, misalnya dapat BPJS penerimaan pasien gitu kan. Nah nanti itu dia biasanya bicara di kompensasi ya, itu di bonus atau insentif. Nah biasanya seperti itu. Coba nanti Abang cek lagi lah ya gitu ketentuannya. Nah ini kan Abang buat populasinya 49. Iya betul. Oke, sampelnya 49 juga. Iya, betul. Dan itu adalah pegawai yang tidak tetap dan hanya staf manajemen. Iya betul. Oke,
Oke, kalau yang lainnya kenapa nggak abang teliti? Kenapa harus staf manajemennya aja? Entah mana tahu dokternya juga ngerasa nggak puas gajinya sedikit atau apa nih banyak nih perawat bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Kenapa fokusnya di staf manajemen aja? Karena dari yang saya wawancarai Bu, termasuk yang saya alami sendiri itu keluhan mayoritas dari staf manajemen. Staf manajemen ya. Iya, Itu jumlahnya 49 orang. Berarti kalau yang PNS udah puas lah dia dengan gajinya gitulah ya. Kalau dibilang puas ya pasti puas itu Bu, karena Bu dia menerima gaji dari PNS-nya, habis itu dia dapat dari insentif BPJS juga. Oh, jadi dia dapat dua. Jadi pegawai yang tidak tetap ini, apalagi manajemen ini Bu, dia hanya bersumber dari satu saja kompensasi ya Bu, dari klaim BPJS kesehatan aja. Oh, oke, itu kan dia berarti sebenarnya yang fokusnya di sini di pemberian kompensasi, Iya. tapi sebenarnya kalau gaji dan upahnya itu ada tetap per bulannya. Per bulannya tidak ada Bu, Tidak ada. hanya sebatas klaiman BPJS kesehatan saja. Yang pegawai kontrak ini atau Iya. pegawai lain cuma dari klaim BPJS. Iya, Tapi betul. setiap bulan gajinya berubah-ubah, tidak? Iya Bu, tidak tetap Bu angkanya. Dan itu udah memastikan ada ketentuan mereka gitu. Maksudnya ada ya tadi saya bilang di awal dia diterima kerja itu memang ada disebutkan atau udah ada disampaikan gitu. Ada Bu, sebelum staf itu direkrut, staf itu menandatangani fakta integritas bahwasanya dia tidak menuntut gaji gitu Bu. Jadi staf pun merasa oke-oke aja gitu Bu, langsung ditandatangani, diserahkan apanya, tapi diterima seperti ini Bu, merasa tidak puas dengan apa yang didapatkan. Seharusnya kalau di awal dia udah menandatangani fakta integritas atau kontrak, ya dia nggak akan ada merasa nggak puas atau gimana. Pasti dia berlomba-lomba untuk itu tadi mengejar kompensasi tadi kalau itu di awal udah ada ya. Cuman kompensasi pastikan lagi lah untuk selanjutnya apakah memang sudah ada yang mengatur gitu aturan-aturan itu. Jadi sebenarnya gitu kan nanti kan ini kan pengaruh juga nih saran dan kesimpulan dan sarannya Bang Rizal nanti kan ini akan dilihat nih sama rumah sakit gitu kan untuk perbaikannya. Jadi jangan sampai salah kasih kesimpulan dan saran akhirnya kan nanti jadinya karena abang kerja di situ nanti berakibat juga kan sama pekerjaan abang itu. Pula itu ya. Itu dia Bang. Jadi jangan sampai salah seperti itu gitu. Itu yang maksudnya tadi. Jadi coba pada saat penelitian ini kita bukan menjelekkan atau kita enggak mencari kesalahan di tempat kita meneliti, tapi kita sama-sama untuk memperbaiki tempat yang kita teliti dan mungkin ya tadi maksud tujuan abang meneliti ini kan supaya kedepannya mungkin staf manajemen akan lebih diperhatikan lagi mungkin seperti itu gitu. Tapi ya itulah tadi harus dipastikan memang di awal itu udah ada nggak gitu, maksudnya ya itulah tadi gitu. Jadi nggak asal-asalan aja kita buat nggak ada dia gini segala macam gitu. Jadi memang harus disesuaikan gitu. Nah ini kita tadi 49 ya, tapi di data abang ada 111. Nah itu gimana maksudnya Bang? Begini Bu, 111 orang ini adalah staf non tenaga kesehatan yang kebanyakan adalah staf manajemen yang non PNS Bu ya. Jadi dari 111 orang ini ada staf non tenaga kesehatan namun dia tidak bekerja di manajemen Bu. Contohnya supir ambulans. Tukang rumput ya. Iya. Nah jadi itu proses pengkajiannya lain lagi. Kalau supir ambulans dia lain lagi Bu. Lain lagi ya. Mereka mendapatkan dana rutin dari Pemda. Oh gitu pula. Jadi istilahnya penggajian yang 49 ini hanya 49 ini yang berdasarkan tadi yang Bang sampaikan Iya, gitu ya. betul. Jadi selebihnya itu ada yang Pemda, mungkin ada yang rutin. yang berbeda-beda lah ya. Iya. Oke, nah di struktur organisasi yang 49 ini dia masuk di bagian mana ya Bang? Di struktur organisasi Bu. Halaman 9 ya. Di struktur organisasi itu ada di bidang pelayanan penunjang, tapi tidak termasuk unit-unit laboratorium, radiologi, farmasi, fisioterapi itu tidak masuk Bu. Oh ini tidak masuk. Iya. Sebenarnya dia yang banyak 49 orang itu di mana? Di bagian mana? Tata usaha kah? Di tata usaha ada Bu. Di bagian umum, bagian kepegawaian, sama bagian keuangan. Oke, jadi maksud saya gini, karena ini abang terfokus penelitiannya di staf manajemen, jadi di sini harus dibuat misalnya ditambahin lagi di struktur organisasi itu, misalnya di bagian tata usaha gitu kan, ya buat lagi dia anaknya ke bawah gitu kan, terus staf manajemen
gitu. Jadi dia tahu kita meneliti apa kan